kasih. Assalamualaikum. Terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang terhormat Bapak Ketua, Bapak Ibu Anggota Dewan, juga Bapak Ibu semua yang hadir di sini, Pak OPD, juga masyarakat saya yang saya cintai dan banggakan. Mungkin sebelumnya karena masih momen Lebaran, Pak, saya mengucapkan minal aidin wal faidin atas nama kecamatan juga pribadi. Mohon maaf lahir dan batin. Baik, mungkin saya sampaikan kronologis awal juga ya Pak, karena Ibu anggota Dewan baru hadir, Ibu. Saya menjabat camat baru 1,5 tahun, Bapak Ibu. Sementara permasalahan ini muncul dari tahun 97, Bapak. Ya, kemudian ini saya sampaikan, memang harusnya memang saya sepakat Bapak dari Ketua Bapak anggota Dewan, Brokol harus hadir. Karena beliau mengambil keputusan kebijakan dalam hal ini, kalau beliau tidak hadir kita tidak akan bisa menyimpulkan beberapa nanti. Karena ini bersangkutan dengan nilai berapa yang harus, berapa nilai jual, nilai pembebasan per meter atau per hektar. Pada prinsipnya perusahaan pasti profit oriented ya Pak. Kemudian yang pertama, Bapak Ibu saya sampaikan, sebelum menambang pastinya Brokol pasti sudah menyusun dokumen FS, feasibility study. Di situ bisa ditentukan itu layak ekonomi, sosial maupun lingkungan. Nah mungkin karena dari 30 dari warga saya menyampaikan dari 30 ada 2 yang belum. Nah mungkin dalam waktu itu, mungkin tahun 97 itu, tahun 2017 itu harga mungkin berbeda. Jadi dari aspek kelayakan sosial mungkin tidak bisa memenuhi persyaratan, sehingga 2 itu diinklaf dulu untuk sementara. Kemudian saya kemarin baru aja rapat juga dari bagian hukum Pak, itu sudah disimpulkan memang sudah kalau tahun 2017 kemarin 15.000 per meter, nilai pembebasan 15.000 per meter plus tanaman. Karena tidak mau tanaman akhirnya dinaikkan menjadi tanaman menjadi 1.000 lagi. Jadi 15.000 plus 1.000 nilainya per meter. Jadi 15.000. Iya, betul Pak, itu dari bagian hukum. Dan kemarin juga sudah Brokol menyampaikan komitmen. Kemarin menyampaikan komitmen akan juga dibebaskan, tapi untuk jangka waktunya belum diketahui kapan. Dan ini sudah dari tanggal 3 Pak, tanggal 3 baru aja kemarin tanggal 4. Kemudian sewaktu Pak Camat menjabat yaitu Pak Anang, itu memang sudah ada rapat juga antara pihak PT Brokol dengan warga saya, warga kami, telah disepakati juga lahan akan dibebaskan. Jelas ini suratnya Pak, tertanggal 15 Januari 2020 akan dibebaskan sesuai dan ditindaklanjuti, yang intinya lahan yang 6 hektar tadi akan dibebaskan oleh PT Brokol. Cuman kesepakatan harga yang belum sampai sekarang. Itulah karena Brokol pasti namanya perusahaan profit oriented Pak di sini. Mungkin dalam hal ini dari aspek FS-nya belum mungkin melebihi, mungkin cost yang dihasilkan, yang dikeluarkan mungkin melebihi dari profit yang didapat, sehingga 2 warga kami tidak dibebaskan. Tapi sesuai komitmen Brokol kemarin kemarin tetap akan dibebaskan, cuman jangka waktunya kapan itu yang belum tahu. Nah makanya harusnya hari ini Pak Wakil Ketua beliau harus hadir, wajib hadir. Kalau tidak hadir tidak akan selesai rapat kita juga, tidak akan ada ujungnya gitu loh. Kesimpulannya apa rapat hari ini tidak akan dapat kesimpulan, karena dari manajemen PT Brokol sendiri. Dan kemarin saya selaku camat menyampaikan, saya selaku camat tidak memihak siapa, saya tetap pro masyarakat saya, warga saya. Karena bagaimanapun mereka harus tetap ekonominya lancar. Jadi saya sampaikan CSR PT Brokol wajib untuk warga saya, seperti kalau sebelum dibebaskan Pak, untuk memberikan pupuk, bibit, juga hasil tanamannya yaitu kakao. Karena sesuai amanat Bupati, kakao itu Pak, kakao kita sudah mulai mengembang sampai ekspor ke luar negeri. Karena apalagi kakao kita masih masuk tim kakao Pak, sudah masuk juga diakui dari kualitasnya, dari aromanya, kemudian ciri khasnya lain. Akhirnya sudah mendapat sertifikat IG dari Kementerian Hukum dan HAM. Dan itulah harus kita junjung tinggi juga, itu kan kita bangga satu-satunya kakao Berok bisa masuk sampai ke ranah internasional.
Nah, makanya itu jadi selama ini warga harus saya wajibkan PT Grogol untuk CSR-nya mengembangkan itu Pak, membantu masyarakat saya dari bibitnya, pupuknya, kemudian kalau sudah hasil panen juga dijual ke beberapa kota. Akhirnya mereka tetap ekonominya lancar, berkembang. Mungkin itu aja Bapak Wakil Ketua yang bisa sampaikan. Kurang lebihnya sama Ibu, sebelumnya Ibu secara teknis kan punya peran juga dalam hal ini tentang legalitas kepemilikan beliau-beliau. Artinya tidak ada masalah ya. Artinya sudah standar diikuti artinya tidak ada masalah berarti mudah-mudahan gitu dari sisi administrasi dan kepemilikan. Terima kasih Bu. Alhamdulillah Bapak anggota lahan memang milik beliau-beliau, makanya beliau tetap ada lahan juga masih utuh Pak. Maksud saya belum diganggu, belum diapain sama Grogol. Cuman kemarin komitmen Grogol satu aja, beliau akan membebaskan, tapi tidak tahu batas waktunya kapan. Nah maksud saya kalau beliau hadir di sini, kita bisa langsung menanyakan, misalnya tahun depan atau bulan depan atau bulan ini, bulannya sekian. Tapi sangat disayangkan dari PT Grogol sudah hadir kan. Mungkin itu aja Bapak Wakil Ketua dan anggota. Terima kasih. Akhir kata wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.